Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Kita telah diberi hidayah, taufik, inayah, karunia yang besar sehingga kita sudah selayaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus tabah menghadapi cobaan hidup ini, dan mudah-mudahan kita itu selamat baik di dunia dan di akhirat. Tidak lupa salam dan sholawat kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan di hari akhir kita insya Allah mendapatkan karunia, taufik dan hidayahnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pembahasan kali ini adalah tentang mati. Apa itu mati? Dalam Al-Quran dijelaskan surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Juga dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu summa turadduna ila fa innahum mulaqikum alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Begitu juga dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Demi Allah, sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Begitu juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34, Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak akan mengundurkannya barang saat pun, dan tidak pula memajukannya. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sudah kodrat manusia dari tanah kembali ke tanah. Manusia hidup di dunia hanyalah sementara dan dituntut hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan beramal baik kepada sesamanya sesuai dengan firman Allah yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak bisa kita nafikan adalah ketika badan masih segar bugar, kita sering lupa akan kematian, lalu akan kewajiban kita sebagai seorang muslim bersenang-senang, berfoya-foya, berlomba-lomba mencari harta duniawi, sehingga lupa akan kehidupan akhirat.
kebanyakan manusia ingat pada kehidupan akhirat ketika sudah tua. Namun ada kalanya meskipun sudah tua tetap berusaha menghindari kematian, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak mengakui Allah, selalu menghindar akan kematian. Keyakinan orang yang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mood standing. Menghadapi kematian kita harus siap-siap. Ia memandang kematian sebagai sesuatu keniscayaan. Tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari daripada kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi. Banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yaitu kematian. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya. Subhanallah. Berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru memulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun. Sungguh ucapan itu sangat sejalan dengan firman Allah yang artinya dan ia adalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisaban. Sedangkan besok waktunya penghisaban, tidak ada amal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, orang beriman meninggal karena dengan kening penuh keringat. Kita semua menyeru setiap orang agar mengingat kematian. Sudah sadar bahwa dirinya sudah mendekat maut serta tidak mungkin bisa lari darinya. Jadi siapkan diri untuk menemui Allah. Karena itu sudah sepantasnya ia menjauhi akhir kehidupan yang jelek dan memperbanyak amal kebaikan sehingga dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terkecuali orang-orang yang masih segar, orang yang masih muda. Kematian tidak memandang usia, bayi, anak-anak, bahkan remaja pun bisa mati kapan saja apabila Allah telah berkehendak mencabut nyawa hambanya lewat malaikat Israel. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab. Ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur bersimpah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, harta, keluarga, sanak saudara, atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang telah menikamku? Kau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar radhiyallahu an lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya, walau hanya sekali. Umar pun mati syahid. Dari tanda-tanda orang mati syahid ialah mati dalam keadaan mencari ilmu, mencari nafkah, sedang sholat, dalam keadaan hamil dan melahirkan, disantet,
Dan ada yang mengatakan bahwa orang yang meninggal karena sakit, di antaranya adalah sakit perut, merupakan orang yang mati syahid. Dari tanda-tanda yang telah dijelaskan, orang yang meninggal dunia karena sebab-sebab tersebut dikatakan orang yang meninggal dalam keadaan membawa iman. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, beliau mengambil sarip kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut itu buatku. Lalu Aisyah radhiyallahu an menuturkan, demi Allah, beliau mencelupkan kain itu ke air lalu meletakkannya di atas wajah beliau seraya berdoa. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Saudara-saudaraku se-Islam, seiman, dimanapun kita berada, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja. Kematian yang sungguh mengandung kepedihan bagi setiap manusia yang mengalami. Hingga kekasih Allah saja, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar Allah ringankan bagi dirinya menjalankan sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang tidak bakal merasakan kepedihan sakaratul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Marilah saudaraku, tebalkan iman kita, mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertobat, memohon ampun dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Demikianlah keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh dinding sampai hari mereka dipanggil. Ada 3 jenis kematian. Pertama, tidur. Tidur adalah mati kecil. Buktinya ada doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Ini bukti pertama. Bukti selanjutnya, saat kita tidur, kita tak perlu pada kemegahan dunia ini. Saat tidur, kita hanya menggunakan pakaian tidur saja. Tidak memerlukan jas, tidak memerlukan dasi, tidak memerlukan segala kemegahan dunia. Ketika tidur, kita tak perlu pada istri yang cantik atau suami yang ganteng. Baru kita perlu kalau kita sudah terbangun dari tidur. Yang kedua, meninggal dunia. Meninggal dunia adalah mati besar yang kehidupan dunia menyampaikan kita kepada kehidupan akhirat. Kita bekerja hari ini dengan tujuan dapat memberikan makan, pakaian, membuatkan kepada anak istri agar mereka bisa beribadah kepada Allah, bisa menutup auratnya dan bisa melindunginya dari pandangan orang. Tatkala ia membuka auratnya di dalam rumah kita, kalau seperti itu pandangan hidup kita sudah baik, kehidupan dunia ini akan menyampaikan kita kepada kehidupan akhirat. Dengan kata lain, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga, ada kematian yang lebih besar dari kematian besar. Ada kematian yang lebih besar dari meninggal dunia, yaitu mati hati. Kalau sudah mati hati, lebih musibah dari meninggal dunia. Kalau sudah mati hati, berarti mati perasaan dan merupakan musibah yang paling besar dalam hidup ini. Ini adalah merupakan kesempatan sekarang ini untuk menghidupkan hati-hati hamba yang telah mati. Dengan ibadah akan melahirkan insan-insan yang bertakwa, yang hidup hatinya. Renungkanlah, wahai manusia, sebenarnya kita akan didapati dirimu dalam bahaya. Karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya karena mati. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi. Karena apa? Karena mati. Terkadang seseorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati. Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaik-baiknya kesempatan umur dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baik keadaan yang diinginkan. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang yang durhaka. Hadis tentang kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga. Ini mengartikan seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat, sedangkan orang durhaka tidak mempersiapkan. Berbekalah, dan sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Semoga kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah untuk menginjakkan kaki di surganya. Perbaiki diri dan perbanyak amal-amal, maka kelak kita selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik bekal untuk perjalanan ke akhirat adalah takwa, yang berarti menjadikan pelindung antara diri seorang hamba dengan siksaan dan kemurkaan Allah yang dikhawatirkan akan menimpanya, yaitu dengan melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan pada Allah. Maka balasan akhir yang baik hanyalah Allah peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa dan membekali dirinya dengan ketaatan kepadanya, serta menjauhi perbuatan yang menyimpang dari agamanya. Balasan akhir yang baik adalah surga bagi orang-orang yang bertakwa. Tahapan kehidupan setelah kematian pertama adalah barzah. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 Allah menjelaskan, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding-dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Yang kedua adalah hari kebangkitan. Tahapan kedua kehidupan setelah kematian adalah kebangkitan, juga dikenal dengan al-ba'at. Ini adalah saat Allah akan membangkitkan semua orang dari kubur mereka dan menghidupkan mereka kembali. Peristiwa ini akan didahului dengan gempa bumi yang hebat, dan semua ciptaan Allah akan mengalami kekacauan.
Dalam surah Az-Zumar ayat 68 jelaskan, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali saja, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Yang ketiga adalah hari pengadilan. Hari pengadilan juga dikenal sebagai Yaumul Qiyamah. Inilah saatnya Allah akan menghakimi seluruh umat muslim dan non-muslim semuanya atas tindakan mereka dalam hidup ini. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan nasibnya akan ditentukan berdasarkan apakah dia menjalani kehidupan yang benar atau kehidupan yang penuh dengan dosa. Dalam surat Al-Anbiya ayat 47 Allah menjelaskan, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya sebesar biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang keempat adalah hisab. Tahapan keempat kehidupan setelah kematian adalah hisab atau perhitungan. Juga dikenal sebagai al-hisab. Ini adalah saat setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka dan akan ditanya tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka di dunia. Orang benar akan diberi upah dan orang jahat akan dihukumnya. Dalam Quran surat Al-Zalzalah 7-8 Allah menjelaskan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Yang kelima adalah jembatan. Tahapan kelima adalah jembatan yang dikenal dengan as-sirat. Ini adalah jembatan yang harus dilintasi setiap jiwa untuk mencapai surga. Orang benar akan menyeberang jembatan dengan mudah, sedangkan orang jahat akan jatuh ke neraka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 111 Allah menjelaskan, dan kami akan mengambil dari setiap bangsa seorang saksi dan berkata, tunjukkan buktimu, dan mereka akan mengetahui bahwa kebenaran adalah milik Allah dan kehilangan dari mereka adalah apa yang bisa dan apa yang biasa mereka buat. Yang keenam adalah surga dan neraka. Ini adalah tahap terakhir kehidupannya, masuk surga atau neraka. Disinilah nasib akhir setiap orang akan ditentukan. Orang benar akan masuk surga di mana mereka akan mengalami kebahagiaan abadi. Sedangkan orang jahat akan masuk neraka di mana mereka akan mengalami hukuman yang kekal. Dalam surah At-Tur ayat 17 Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Dan juga surat Az-Zumar ayat 71 yang artinya orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berbondong-bondong, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan kita menjadi pilihan Allah untuk diangkat derajatnya dan diampuni segala dosa-dosa. Kita akan dengarkan puisi kematian yang
membuat kita sedih, dan doa-doa kita mudah-mudahan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus semakin dekat dengan Allah. Kita tidak tahu kapan meninggal. Kita dengarkan, pemakaman selesai. Semua orang sudah pulang. Hanya aku dan pikiranku sekarang, dan aku duduk di sini sendirian. Rumah itu tampak begitu sunyi, dan aku tidak yakin harus berbuat apa. Aku tidak ingin bagaimana aku hidup sebelum aku bertemu denganmu. Mungkin aku harus berhenti berpikir dan membawa diriku ke tempat tidur. Aku akan merangkak di bawah selimut dan membaringkan kepalaku yang lelah. Besok adalah hari baru, yang pertama dari banyak yang akan kuhadapi. Tanpamu di sisiku di sini, tanpa kekuatanmu, kecerdasanmu, rahmatmu, saya akan mencoba untuk melanjutkan, atau setidaknya saya akan mencoba untuk terus bahagia. Sampai suatu hari kau meraihku dan membimbingku ke dalam kabut kematian. Air mata di bantal saya tidak bisa menghitung berapa banyak saya menangis. Aku merasa sangat hampa, hampir seperti aku yang mati. Berapa lama aku merasa begitu kosong? Akankah sakit hati ini berakhir? Berapa lama harus menunggu sampai kita bertemu di surga, sahabat? Kehidupan yang begitu muda dan penuh harapan, ditebang di puncaknya yang bersinar. Kematian seorang anak sepertinya tidak pernah benar. Seorang anak seharusnya memiliki lebih banyak waktu. Seseorang anak harus bertakwa, beriman, dan bernyanyi, bukan mendengarkan lonceng kematian. Oh, kematian, kamu adalah hal yang tidak berperasaan untuk mencuri kehidupan seorang anak. Jangan berdiri di kuburanku dan menangis. Aku tidak ada di sana. Aku tidak tidur. Aku adalah 1000 angin yang bertiup. Aku adalah berlian yang berkilauan di salju. Aku adalah matahari di atas gandum yang matang. Aku adalah hujan musim gugur yang lembut. Ketika Anda terbangun di keheningan pagi, aku adalah aliran semangatmu dari burung-burung yang tenang dalam penerbangan melingkar. Aku adalah bintang lembur yang bersinar di malam hari. Jangan berdiri di kuburan saya dan menangis. Saya tidak ada di sini. Aku telah mati. Anda membawa saya ke dunia ini dan Anda membesarkan saya dengan kuat. Kupikir kita punya lebih banyak waktu, tapi aku tahu sekarang aku salah. Jika aku bisa melihatmu sekali lagi, lihat wajahmu yang sangat kucintai. Andai saja aku bisa mengucapkan terima kasih dan merasakan pelukan manismu, apakah Anda tahu betapa aku mencintaimu? Jika kita punya lebih banyak waktu, aku tidak perlu bertanya, mengapa saya harus menunggu? Anda pergi dan sudah terlambat.
Saya khawatir Anda tidak tahu, dan air mata saya tidak akan berhenti mengalir. Kematian merenggutmu, dan aku harus menanggung rasa. Aku bisa mengatakan, aku mencintaimu di dalam hatiku. Sesungguhnya kamu milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kami kembali. Ya Allah, tuliskanlah ia di sisimu, termasuk orang-orang yang baik. Jadikanlah catatannya di Iliyin. Gantilah ia di keluarganya dari orang-orang yang meninggalkan. Janganlah engkau haramkan bagi kami pahalanya, dan janganlah engkau beri fitnah kepada kami sesudahnya. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah, dan lepaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah dia, dan muliakanlah tempat tinggalnya. Luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan, bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran. Dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya, dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkannya, serta istri yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dari siksa kubur serta fitnahnya, dan dari siksa api neraka. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah, dan lepaskanlah dia. Dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah dia, dan muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah jalan masuknya, cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk, bersihkanlah dia dari segala kesalahan, bagaikan baju putih yang bersih dan kotor. Gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkan, dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkannya, serta istri yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah dia ke dalam surga, dan lindungilah dari siksaan kubur serta fitnahnya, dan dari siksa api neraka. Semoga Allah memperbesar pahalamu dan menjadikan baik musibahmu, dan mengampuni jenazah. Sesungguhnya Allah Maha memiliki atas apa yang Dia ambil dan Dia berikan. Segala sesuatu yang mempunyai masa-masa yang telah ditetapkan di sisinya. Hendaklah kamu bersabar dan memohon pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.